Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah struktur data. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu masalah struktur atau struct dalam bahasa Inggris, sesuai dengan judul yang sekarang saya tampilkan di layar. Ketika kita bicara dengan struktur, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari apa yang disebut dengan tipe data. Karena struktur, struct, itu ada hubungannya dengan tipe data. Tipe data sering kita gunakan ketika kita membuat sebuah program dan kita hendak menggunakan sebuah variabel. Maka kita akan menggunakan tipe data untuk pendeklarasiannya. Ada banyak tipe data. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki tipe data tersendiri. Untuk bahasa C, bahasa C++, ada int, integer, untuk mendefinisikan tipe data bilangan-bilangan bulat. Ada juga char, ada juga long int, dan seterusnya. Nah, tipe data sendiri kalau kita bicara secara fungsi, fungsinya adalah untuk membedakan jenis data yang satu dengan data yang lain berdasarkan dengan masing-masing karakteristiknya. Setiap semua angka-angka bilangan bulat maka dia dikategorikan, dikelompokkan berdasarkan integer atau disebut dengan integer. Semua karakter-karakter, baik itu karakter angka, simbol, spasi, huruf besar, huruf kecil, maka dia dikelompokkan ke dalam kelompok tipe data char. Kalau angka-angka yang jumlahnya besar, maka bisa dikelompokkan menjadi long integer. Kalau angka-angka bilangan-bilangan pecahan atau bilangan-bilangan desimal atau yang ada koma di belakangnya, maka kita kelompokkan dia ke dalam kelompok bilangan atau tipe data float. Itu secara fungsi. Nah, tipe data sendiri itu ada beberapa golongan atau kategori. Kategori yang pertama yaitu adalah tipe data built-in. Tipe data built-in ini adalah tipe data yang telah tersedia dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, tipe data yang telah tersedia dalam suatu bahasa pemrograman. Contohnya yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada int, integer, ada char, ada string. Kalau di bahasa basic ada string gitu ya. Dia tipe data yang sudah disiapkan, sudah tersedia oleh suatu bahasa pemrograman. Tipe data golongan ini dia tidak berorientasi pada persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Dia hanya berfungsi untuk membedakan jenis data yang satu dengan data yang lain saja. Nah, fungsinya hanya seperti itu saja. Itu tipe data built-in. Yang kedua ada tipe data UDT, User Defined Type. User Defined Type ini merupakan tipe data juga, jenis tipe data juga. Tapi tipe data ini tipe data yang dibuat sendiri oleh yang membuat program atau programmernya. Tipe data yang dibuat sendiri. Maka ketika kita membuat tipe data sendiri, itu tipe datanya itu disebut dengan tipe data UDT. Karena kita membuat sendiri, kita sebagai programmer yang membuat tipe datanya, maka nama tipe datanya terserah kita. Bebas. Namun sebaiknya penamaan dari tipe data ini disesuaikan dengan fungsi dari kita membuat tipe data itu. Untuk apa kita membuat tipe data itu? Maka berilah nama yang sesuai dengan fungsinya. Biar apa? Biar lebih mudah ketika kita akan menggunakan tipe data itu di baris-baris program yang lain. Nah, contoh untuk tipe data ini itu ada record pada Pascal. Contohnya adalah record. Kemudian struct pada C. Nah, ini struct ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi struct itu adalah tipe data UDT, User Defined Type. Maka struct itu termasuk dalam jenis tipe data. Namun tipe data yang kita akan buat sendiri. Nah, tipe data ini dikatakan mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi. Persoalan apa sebenarnya? Persoalannya seperti ini. Ketika kita mau menyimpan data, itu datanya adalah bilangan-bilangan bulat, maka kita bisa menyimpan dengan menggunakan integer. Kalau dia sebuah data alamat misalnya, maka kita bisa menggunakan tipe data char.
Bagaimana kalau saya mau menyimpan data, di mana datanya itu ada bilangan bulatnya, ada bilangan desimalnya, dan ada karakter-karakternya. Tipe data apa yang mau kita gunakan? Nah, untuk menghadapi masalah ini, di dalam bahasa C, itu tersedia tipe data struct atau tersedia struct. Di mana struct ini adalah tipe data yang kita buat sendiri. Di mana satu tipe data ini di dalamnya bisa ada data berupa data bilangan bulat, data bilangan desimal, atau data tipenya adalah char. Itu data yang kedua, UDT. Kemudian ada tipe data yang ketiga, yaitu adalah ADT namanya. Ini adalah Abstract Data Type. Ini sebenarnya hampir mirip dengan UDT, tapi dia perluasan dari UDT, di mana ketika kita menggunakan ADT ini kita sudah menggunakan prinsip dari OOP atau Object Oriented Programming, di mana di dalam Object Oriented Programming di sana ada beberapa prinsip. Salah satunya adalah prinsip pengkapsulan atau enkapsulasi. Ada beberapa tipe prinsip yang lain di dalam OOP. Salah satunya adalah prinsip pengkapsulan. Nah, ini contohnya, ini yang akan bisa digunakan itu adalah kelas pada Java. Jadi pada bahasa pemrograman Java itu adalah kelas. Itu adalah ADT. Nah, ini tipe data. Jenis-jenis tipe data. Nah, karena struct itu adalah salah satu jenis dari tipe data UDT, maka fungsi struct-nya sendiri nanti juga akan sama dengan tipe data itu sendiri. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke struct. Kalau kita bicara secara definisi, struct itu adalah kumpulan elemen data yang digabung menjadi satu kesatuan. Kumpulan elemen data. Kalau namanya kumpulan, berarti dia terdiri dari lebih dari satu elemen, di mana dia digabungkan dan dijadikan satu kesatuan. Contoh, misalnya kita dalam satu kelas ada beberapa mahasiswa, dan beberapa mahasiswa ini digabungkan di dalam satu kelas, misalnya kelas SI. Maka ketika saya mau memanggil, maka saya bisa memanggil kelasnya. Kelas SI silakan maju. Maka semua dari kalian itu pasti akan maju. Karena kalian sudah menjadi satu kesatuan, di mana setiap kalian itu adalah elemen-elemen data. Setiap mahasiswa tadi adalah elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Maka ketika dipanggil, saya bisa memanggil nama kelasnya untuk memanggil elemen-elemen yang sudah digabung menjadi dalam satu kesatuan itu tadi. Kemudian tipe struct ini juga bisa dikategorikan atau definisikan sebagai tipe data bentukan, karena dia termasuk dalam satu kategori tipe data UDT, User Defined Type, di mana dia berisi kumpulan variabel-variabel yang bernaung dalam satu nama yang sama dan memiliki kaitan satu sama lain. Ya, tipe data bentukan, tipe data yang kita buat sendiri, di mana di dalam tipe data ini berisi kumpulan variabel-variabel. Ada banyak variabel-variabel, di mana setiap variabel itu memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya saya punya elemen variabel nama, variabel alamat, dan variabel nomor telepon, maka ketiga variabel ini ada kaitannya. Kalau namanya si A, alamatnya di B, nomor HP-nya 1. Maka itu ada kaitannya. Kalau nomor HP-nya 1, maka namanya A. Kalau namanya A, maka alamatnya di B. Kalau alamatnya di B, maka namanya A dan nomor teleponnya adalah 1. Maka dia ada kaitan. Satu data, satu variabel dengan variabel yang lain. Dan
tiga variabel ini dikumpulkan, digabungkan menjadi satu, dan dibentuklah satu buah tipe data baru. Tipe data bentukan yang kita buat sendiri. Namanya sesuai dengan apa yang kita buat. Atau bisa juga didefinisikan sebagai gabungan dari beberapa variabel yang tipe datanya bisa berbeda-beda. Jadi variabelnya tipe datanya bisa berbeda-beda. Bisa juga sama semua, tidak ada masalah gitu ya. Ke dalam satu nama di mana masing-masing variabel tersebut disebut dengan field yang memiliki kaitan satu sama yang lain. Jadi variabel-variabel yang ada di dalam sebuah struct itu disebut dengan field. Bukan file ya, field. Kalau file data, ini field. Kalau file itu kan FILE gitu ya. Ini field, bukan file. Ya, jangan salah, field dan file itu berbeda. Nah, variabel yang ada di dalam sebuah struct itu disebut dengan field. Field ini diletakkan dalam satu buah naungan, diletakkan dalam satu buah nama, yaitu nama dari struct itu sendiri. Di mana struct itu adalah tipe data. Maka variabel-variabel yang ada di dalam tipe data yang kita buat itu disebut dengan field. Kalau secara fungsi struct-nya sendiri, fungsinya hanya ada satu sebenarnya, yaitu untuk mendeklarasikan variabel atau array. Sama seperti fungsi dari tipe data. Atau bukan fungsi mungkin ya, kegunaan ya. Kegunaan dari tipe data itu hanya satu, yaitu untuk mendeklarasikan variabel. Tidak ada guna yang lain, tidak ada kegunaan yang lain. Gunanya hanya ada satu itu saja, untuk mendeklarasikan variabel. Begitu juga dengan struct, fungsinya hanya digunakan hanya sekali, yaitu hanya pada saat kita mendeklarasikan variabel. Variabelnya pada berapa banyak Pak? Bebas. Mau 10 variabel juga boleh. Tapi jelas kegunaannya hanya untuk mendeklarasikan variabel saja, tidak lebih dari itu. Maka ketika kita sudah mendeklarasikan sebuah variabel dengan tipe data struct yang kita buat, maka selanjutnya struct itu tidak ada gunanya lagi. Nama struct-nya tidak ada gunanya lagi. Yang kita panggil bukan nama struct-nya, tapi yang kita panggil adalah nama variabelnya. Contoh kalau misalnya kita sudah membuat buat variabel, misalnya int nilai. Maka ketika kita mau memanggil data, kita tidak pernah mengikutkan kata int di depannya. Yang kita panggil hanya nama variabelnya saja. Variabelnya apa? Variabel nilai. Tipe datanya tidak pernah kita panggil-panggil lagi, tidak pernah kita ganggu-ganggu lagi. Nah, begitu juga dengan struct. Ketika struct-nya sudah kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel atau beberapa buah variabel, maka tugas dari struct selesai. Untuk selanjutnya, itu yang digunakan adalah nama variabel yang dideklarasikan dengan tipe data struct atau dideklarasikan dengan struct. Itu fungsinya. Ya, semoga bisa dipahami. Untuk pendeklarasiannya itu diawali dengan kata struct, S-nya harusnya huruf kecil ya, bukan huruf besar. Kalau di dalam bahasa C++ nanti dia tulisannya langsung otomatis jadi bold sendiri kalau penulisnya benar. Jadi struct, struct, kemudian diikuti dengan nama struct-nya apa? Nama struct-nya bebas. Yang jelas tidak boleh menggunakan spasi dan tidak boleh diawali dengan angka atau simbol di bagian depan. Jadi harus huruf di bagian depannya. Huruf besar dan huruf kecil itu sangat berpengaruh sekali atau istilahnya adalah case sensitive. Maka ketika namanya kalian buat, misalnya di sana ada nama struct ini ya. Nama struct NA-MA-nya huruf kecil semua. Maka akan berbeda dengan N besar, A besar, M besar, A besar. Dia tidak akan bisa dipanggil. Karena itu dianggap dua nama yang berbeda. Setelah menuliskan nama struct-nya, kemudian ada kurung kurawal, buka dan kurung kurawal tutup. Nah, di dalam kurung kurawal inilah yang diletakkan disebut dengan field. Di mana field di sini adalah pendeklarasian variabel seperti kita mendeklarasikan variabel biasa. Tipe data, kemudian apa nama fieldnya atau nama variabelnya atau nama array-nya. Ya, kalau di array maka array gitu ya. Pendeklarasian array kan juga sama dengan pendeklarasian variabel biasa, hanya saja untuk array ada tanda kurung siku di bagian belakangnya. Kalau variabel kan nggak ada. Terus
1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, di dalam tanda kurung kurawal inilah itu diletakkan pendeklarasian variabel atau yang disebut dengan fill di dalam struct. Maka kalau kita punya sebuah struct, maka anggota dari sebuah struct ini itu adalah fill atau tipe data atau variabel yang dideklarasikan di dalam struct itu sendiri. Sebagai contoh, struct mahasiswa, maka nama struct-nya itu adalah mahasiswa. Di mana struct mahasiswa ini dia memiliki 4 buah fill. Fill-nya apa saja? Fill-nya ada NIM, nama, alamat, dan IPK. Ini bentuknya adalah sebuah array. Bentuknya adalah sebuah array. Kenapa sebuah array? Karena kalau NIM ada berapa karakter? NIM kalian mungkin ada 12 karakter gitu kan. Kalau kita menggunakan tipe data char, itu hanya bisa menyimpan 1 buah karakter saja. Sedangkan kalau kita mau menyimpan NIM yang 12 karakter, maka tidak bisa hanya dengan menggunakan variabel biasa. Maka kita akan menggunakan variabel NIM, menggunakan array, sehingga bisa menyimpan banyak buah data, banyak buah karakter. Nah, ini contohnya. Ini contoh pendeklarasian struct. Untuk pendeklarasian struct itu akan diletakkan di bagian paling atas di bawah library. Tidak diletakkan di dalam prosedur main, tapi dia di atasnya di awal. Nah, ini contoh untuk pendeklarasian struct. Nama struct-nya adalah mahasiswa. Dia memiliki 4 buah fill, yaitu nama fill-nya adalah NIM, nama, alamat, dan IPK. Pak, kok IPK-nya tidak dibuat array, Pak? Nah, IPK angkanya berapa sih? 3,14, Pak. Kan 4 karakter, Pak. Atau 3 karakter, Pak. Ya benar, dia 3 karakter. Tapi kalau dia sebagai angka, maka itu adalah 1 buah angka. 3,14 itu adalah 1 angka. Maka tidak perlu dijadikan dia sebuah array, karena itu adalah 1 angka. Kalau NIM atau nama deh, nama AYU, itu kan A itu berdiri sendiri, Y berdiri sendiri, U juga berdiri sendiri. Kalau digabungkan maka AYU, maka dia berubah jadi 1 kesatuan. Nah, maka untuk itulah maka disiapkan array. Karena dia beda karakter. A itu 1 karakter sendiri, Y 1 karakter sendiri, dan U 1 karakter sendiri. Nah, tapi kalau dia angka dan hanya ada 1 angka, maka kecuali beda misalnya kita mau menyimpan angka gitu ya. 1, 2, 3, angka 1, angka 2, dan angka 3. Maka kita bisa gunakan di sini IPK kurung siku 3, biar bisa menyimpan angka 1, angka 2, dan angka 3. Bukan 1, 2, 3 ya, bukan 123. Angka 1, 2, dan 3. Berbeda dengan menyimpan angka 123. Kalau mau menyimpan angka 123, kita cukup menggunakan int saja, tidak perlu menggunakan char. Tapi kalau kita mau menyimpan angka 1, angka 2, dan angka 3, maka kita bisa menggunakan char dengan menggunakan array untuk media penyimpanannya. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Sesuai dengan fungsi struct yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa fungsinya atau kegunaannya hanya ada 1, yaitu untuk mendeklarasikan variabel. Karena struct ini adalah sama seperti tipe data, karena struct itu sendiri adalah tipe data, maka cara menggunakan untuk mendeklarasikan variabel juga sama seperti kita mendeklarasikan variabel biasa, namun dengan tipe data built-in. Formatnya adalah nama struct-nya apa, diikuti dengan nama variabelnya apa, diakhiri dengan tanda titik koma. Atau bisa juga untuk nama array, nama struct-nya apa, diikuti dengan nama array-nya apa. Nah, nama struct di sana sama persis dengan kita menggunakan tipe data.
Contoh misalnya saya gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Ini adalah contoh yang sudah kita buat struknya tadi. Kemudian nama struknya adalah mahasiswa, maka nama tipe datanya itu adalah mahasiswa. Kita gunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nama variabelnya adalah MHS. Bukan mahasiswa nama variabelnya. Nama variabelnya adalah MHS. Mahasiswa di sini adalah tipe datanya. Di mana tipe datanya di sini berbentuk sebuah struct. Maka variabel MHS ini juga secara otomatis memiliki anggota-anggota yang ada di dalam struct mahasiswa. Karena di dalam struct mahasiswa ada 4 buah anggota atau 4 buah field, yaitu NIM, nama, alamat, dan IPK, maka secara otomatis MHS ini juga memiliki 4 buah field. 4 buah anggota, yaitu NIM, nama, alamat, dan IPK. Nah, penggunaan struct itu hanya sampai sini saja. Untuk selanjutnya, yang akan kita gunakan atau yang akan kita panggil itu adalah nama variabelnya, bukan nama struct-nya lagi. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk untuk bagaimana cara menginputkan data-data di dalam ke dalam field-fieldnya. Bagaimana cara menyimpan NIM, cara menyimpan nama, cara menyimpan alamat, cara menyimpan IPK, gitu ya. Itu ketika kita mau menyimpan data-data itu, yang kita panggil bukan lagi nama struct-nya, tapi yang kita panggil adalah nama variabelnya. Nah, saya ingatkan kembali, nama variabelnya, bukan nama struct-nya. Penggunaan struct itu hanya sampai pendeklarasian sebuah variabel atau sebuah array. Atau bisa juga bukan sebuah ya, atau bisa juga digunakan untuk mendeklarasikan beberapa variabel juga boleh. Misalnya di sini mahasiswa MHS, mahasiswa spasi MHS1, mahasiswa spasi MHS2 misalnya, boleh. Jadi variabelnya ada MHS, ada MHS1, ada MHS2, itu boleh. Jadi bukan satu struct satu variabel, tidak ya. Satu struct boleh beberapa variabel. Sama INT kan juga bisa banyak variabel gitu kan. Char juga bisa banyak variabel. Nah, fungsinya sama. Ya, ini fungsi kegunaan dari struct-nya sendiri berhenti sampai ketika sudah digunakan dalam pendeklarasian variabel. Berikutnya adalah input-output data variabel dengan tipe data struct. Bagaimana cara menginputkan data ke dalam variabel yang tipe datanya struct, nanti bagaimana cara menampilkan atau outputnya, atau bagaimana cara menggunakan gitu ya, cara menggunakan variabelnya. Perlu diingat bahwa ketika kita mendeklarasikan variabel dengan tipe data struct, maka data yang akan kita simpan itu tergantung dari field-field atau anggota-anggota yang ada di dalam struct-nya itu sendiri. Nah, sebagai contoh tadi struct mahasiswa, field-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. NIM, nama, alamat, dan IPK. Maka yang saya maksud dengan input dan output data di sini adalah yang kita akan mencoba menginputkan data NIM, data nama, data alamat, dan data IPK. Atau kita mau menggunakan data NIM, nama, alamat, dan IPK. Ingat di sini untuk NIM itu adalah array, nama array, alamat juga array, dan IPK yang tidak array. Ya. Formatnya adalah nama variabel titik nama field-nya apa. Nama variabel titik nama field-nya apa. Ingat di sana adalah nama variabel, bukan nama struct. Ya, struct sudah berhenti sampai slide sebelumnya. Selanjutnya ini kita hanya akan menggunakan nama variabelnya saja, tidak menggunakan nama struct-nya. Diikuti dengan tanda titik dan diikuti dengan nama field-nya apa. Syaratnya adalah
Nama variabel harus sudah dideklarasikan dengan tipe data sesuai dengan struct yang kita buat. Kalau variabelnya tidak kita deklarasikan dengan tipe data struct, maka kita tidak bisa menggunakan format ini. Kalau kita mendeklarasikan variabelnya dengan cara int nama atau int nilai, maka tidak bisa menggunakan cara ini. Pakai cara yang biasa saja. Tapi kalau kita gunakan mahasiswa spasi MHS, di mana MHS-nya itu adalah tipe variabelnya, maka gunakanlah cara ini untuk menginputkan, untuk output atau untuk menggunakan datanya. Untuk mengisi nilai atau data pada struct, sama seperti kita menggunakan cin biasa. Kita bisa menggunakan perintah cin, kemudian yang paling penting adalah di bagian belakangnya ini. Kalau variabel biasa, dia langsung nama variabelnya apa. Namun karena variabelnya ini bukan variabel biasa, karena variabelnya dideklarasikan dengan tipe data struct, maka harus diikuti dengan nama variabelnya titik nama filenya apa. Nah, kalau dalam contoh ini kita akan menginputkan data IPK. Maka MHS titik IPK. Di sini agak sedikit berbeda. Kita tidak menggunakan cin saja, tapi menggunakan cin.getLine. Cin.getLine. Fungsi getLine di sini adalah salah satu fungsi yang disiapkan oleh C++, di mana kita akan menginputkan data secara otomatis ke dalam array. Nah, jadi kalau variabelnya kalau filenya itu dalam bentuk array, maka kita bisa gunakan getLine. Kalau gunakan cin biasa bisa, Pak. Ya nanti kita coba saja gitu ya pada saat praktek. Nah, namun akan lebih mudah kalau kita gunakan cin getLine. Formatnya adalah cin titik getLine dalam kurung. Nah, di sini adalah variabel dan fil yang mau kita simpan. Di mana kita di sini akan menyimpan data nim. Maka tuliskan nama variabelnya titik nama filnya. Kemudian diikuti dengan tanda koma dan angka. Angka di sini adalah berapa karakter yang mau kita simpan. Kalau di sini angka 12, maka data yang mau kita simpan, misalnya nanti kita mengetikkan sesuatu gitu ya. Mengetikkan sesuatu mungkin sebanyak 50 karakter misalnya, maka yang diambil atau yang tersimpan itu hanya 12 karakter. Di mana karakter pertama itu akan disimpan ke dalam array nim yang indeksnya ke 0. Karakter kedua akan disimpan di array nim yang indeksnya ke 1 dan seterusnya. Dan itu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan fungsi cin.getLine. Ya, paham ya, angka 12 ini dari mana? Angka 12 ini, angka 12 ini sesuaikan saja dengan di sini. Kalau di sininya 15, maka angka yang di belakang di sini jangan lebih dari 15. Boleh 12 gitu ya. Oke. Kalau saya mau menginputkan nama, maka saya tuliskan cin.getLine MHS nama variabelnya titik nama filenya. Nama. Kalau saya mau menampilkan data sama. Nah, untuk menampilkan data kita hanya menggunakan perintah cout saja. Tidak ada perintah yang lain. Kita cukup menggunakan perintah cout saja. Cout kemudian sama nama variabel titik nama filenya. Cout nim nama variabel titik nama filenya. Maka nanti yang tampil adalah isi dari fil nim, isi dari fil IPK sesuai apa yang sudah kita inputkan di bagian atasnya. Nah, kira-kira ini cara penggunaannya. Yang paling penting adalah di bagian sini, sesuai dengan format yang ada di atas. Nama variabel titik nama fil. 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 Oke. Kalau misalnya kita mau mengalihkan, mau kita kalikan misalnya. IPK mau dikalikan dengan angka 4. Ya bisa tinggal tambahkan saja sini. MHS titik IPK kali atau asterik 4.
Maka apa yang tersimpan di dalam data IPK itu akan dikalikan dengan angka 4. Atau IPK kali IPK misalnya gitu ya. Maka MHS titik IPK dikali MHS titik IPK. Jadi ini cara pemanggilannya seperti itu. Baiklah, selanjutnya adalah struktur dalam struktur, struct dalam struct. Jadi ada struct di dalam sebuah struct. Misalnya saya punya data seperti ini. Seorang mahasiswa memiliki data sebagai berikut. NIM, nama, alamat, dan IPK. Sedangkan data alamat terdiri dari nama jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Bagaimana bentuk struknya? Itu pertanyaan. Untuk kasus ini, kita tidak bisa atau bisa saja sebenarnya dengan menggunakan struct biasa. Namun untuk kasus ini kita akan mencoba untuk menyelesaikannya dengan menggunakan struct di dalam struct. Ya, dari data ini kita akan coba buatkan list dulu, buatkan daftarnya dulu, gitu ya. Misalnya kita akan buat seorang mahasiswa, di mana mahasiswa ini memiliki data-data NIM, nama, alamat, dan IPK. Dan alamat itu memiliki pecahannya lagi, di mana alamat itu memiliki data jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Bagaimana bentuk struknya? Kalau kita lihat di sini, yang dimaksud dengan struct dalam struct adalah yang ini adalah struct. Struct mahasiswa. Struct mahasiswa terdiri dari 4 buah field, yaitu field NIM, nama, alamat, dan IPK. Tapi field alamat ini dia punya anak lagi. Dia punya anggota lagi yang lain. Maka alamat ini juga adalah sebuah struct. Ada sebuah struct alamat yang berada di dalam struct mahasiswa. Di mana alamat punya anggota yaitu jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Maka di sini kita sejatinya memiliki 2 buah struct, yaitu struct alamat, ya, struct alamat yang ada di dalam struct mahasiswa. Karena kita punya 2 struct, yaitu struct mahasiswa dan struct alamat. Maka kalau kita buat dalam bentuk struct-nya, akan hasilnya jadi seperti ini. Ada struct alamat yang anggotanya atau field-nya ada 4, yaitu jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Jalan ini adalah sebuah array, karena nama jalan kan panjang tuh, banyak karakternya. Kelurahan juga sama, kecamatan sama, kota juga sama. Maka kita buatkan struct alamat. Di dalam kemudian struct selanjutnya itu adalah struct mahasiswa. Struct mahasiswa dia punya 4 field. NIM, nama, alamat, IPK. Kita buatkan NIM, nama, alamat, IPK. Nah, namun untuk alamat ini adalah sebuah struct yang ada dalam struct. Maka kita buatkan untuk pendeklarasian variabelnya, kita gunakan struct yang sudah kita buat di atas. Maka untuk yang alamat ini agak sedikit berbeda. Tidak menggunakan tipe data built-in, tapi tipe datanya adalah alamat sesuai dengan struct yang kita buat di atas. Variabelnya itu adalah tinggal. Nama variabelnya adalah tinggal, tipe datanya adalah alamat. Kalau bentuknya seperti ini, maka inilah yang dimaksud dengan struct di dalam sebuah struct. Maka sebenarnya struct mahasiswa itu sejatinya tidak hanya memiliki 4 buah field, tapi dia memiliki 7 buah field. Kok bisa 7, Pak? Ya 7. NIM, nama, IPK. Alamat ini punya 4 buah field. Jalan, kelurahan, kecamatan, dan kota. Maka secara otomatis mahasiswa ini juga memiliki field ini. Field alamat yang ada dalam alamat ini juga dimiliki oleh mahasiswa. Karena struct ini dimasukkan ke dalam struct mahasiswa.
Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka urutan struknya harus benar, tidak boleh kebalik. Yang dibuat pertama kali itu harus alamat dulu. Karena struk alamat mau kita masukkan ke dalam struk mahasiswa. Kalau belum ada orangnya, bagaimana caranya saya memasukkan orang ke dalam kelas kalau orang yang belum ada? Maka harus hadirkan dulu orangnya sudah ada baru bisa saya masukkan ke dalam kelas. Kalau orangnya nggak ada, apa yang mau saya masukkan dalam kelas? Kira-kira kayak gitu kan? Nah, kalau kita buat dalam bentuk bagan seperti ini, maka struk yang pertama kali dibuat atau adalah struk yang paling kanan. Struk yang paling kanan dulu dibuat, baru nanti ke kiri. Kalau untuk kasus yang seperti ini, cara penginputan dan cara pemanggilannya pun akan sedikit berbeda. Formatnya tetap sama, nama variabel, titik nama field, tetap sama. Ya, format dasar tetap sama, namun akan ada sedikit perbedaan. Bedanya di mana? Kita lihat. Kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel dengan tipe data struct. Karena di sini tipe struct yang utamanya itu adalah struct mahasiswa, maka saya gunakan tipe data struct mahasiswa untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Maka contohnya di sini mahasiswa spasi MHS. Ya, mahasiswa spasi MHS. Maka struct mahasiswa itu yang saya gunakan. MHS itu adalah nama variabelnya. Maka kata MHS yang selanjutnya akan kita gunakan. Untuk mengisi nilai struct, untuk menginputkan data NIM itu sama dengan sebelumnya. MHS.NIM. Nama juga sama. MHS.nama. Pak, kok ini pakai kayak gini, Pak? Saya salah ketik. Ini saya salah ketik. Harusnya chin.getLine ya. Kemudian IPK juga sama. Yang berbeda adalah ketika kita mulai masuk mau menginputkan data-data yang ada di field alamat. Nah, perlu diperhatikan di sini, yang kita gunakan tetap sama yaitu variabelnya, bukan nama struknya. Nama struknya hanya berhenti sampai ketika dia digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Selanjutnya nama struknya tidak dipakai lagi. Yang kita gunakan adalah tinggal, di mana tinggal ini adalah variabel. Maka ketika kita mau menginputkan data jalan, maka yang kita tuliskan adalah MHS, struk mahasiswanya dulu, MHS, titik tinggal. Karena kalau saya mau menuju ke sini, saya harus melewati sini dulu. Tapi untuk menuju ke sini, saya harus masuk ke sini dulu. Untuk masuk ke sini, maka saya panggil variabel MHS. MHS titik tinggal, titik jalan. Kelurahan juga sama. MHS titik tinggal, titik kelurahan. Untuk menampilkan pun sama. NIM, nama, sama, yang jalan yang berbeda. MHS titik tinggal titik jalan. MHS titik tinggal ya, bukan alamat. Kalau alamat itu adalah nama field, nama struknya. Yang kita gunakan tetap nama variabelnya tinggal. Maka MHS titik tinggal titik jalan. Oke, sampai sini bisa dipahami. Ya, kalau nggak bisa dipahami, mungkin bisa dicatat dulu. Nanti pada saat konferensi bisa kita bahas lagi ya. Untuk latihan, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 saya kira sudah kita bahas di soal sebelumnya sebagai pembahasan. Namun nanti kita akan coba buatkan programnya saja gitu ya. Kita akan langsung melompat ke nomor 3. Soal yang nomor 3. Diketahui seorang polisi memiliki data identitas sebagai berikut. Nomor induk anggota, nama, pangkat, alamat, dan data keluarga.
di mana data alamat terdiri dari nama jalan, nomor rumah, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Sedangkan data keluarga terdiri dari nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan alamat orang tua. Dari keterangan tersebut, buatlah sebuah struct atau sebuah aplikasi menggunakan struct di mana bisa menampilkan dan menginfokan data dan wajib minimal 3 buah struct. Minimal menggunakan 3 buah struct. Lupakan dulu programnya, kita fokus untuk pendeklarasian struct-nya dulu saja. Untuk memudahkan, sebaiknya dibuatkan daftarnya, dibuatkan hierarkinya terlebih dahulu. Seperti contoh saya sebelumnya, di struct dalam struct untuk mahasiswa. Kita akan coba buatkan hierarkinya. Ada data polisi, di mana data polisi ini memiliki field, yaitu NIA. NIA itu nomor induk anggota ya, saya singkat aja. Kemudian nama, pangkat, alamat, dan keluarga atau data keluarga. Selanjutnya itu alamat, dia terdiri dari nama jalan, nomor rumah. Berarti alamat ini ada pecahannya lagi. Nah, kita buat hierarkinya. Alamat itu terdiri dari nomor, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan provinsi. Dan keluarga juga sama. Keluarga memiliki anggota lagi yang lain, yaitu ada ayah, nama ibu, kerjaan ayah, kerja ibu, dan alamat orang tua. Nah, jangan sama ya, kalau di sini sudah alamat, di sini alamat ortu, biar berbeda, biar nggak membingungkan. Kita buat dulu kerangka seperti ini. Kalau sudah dibuat kerangka seperti ini, maka kalau kalian tebak, ini ada berapa struct? Ya, ada 3 buah struct. Struct-nya apa saja? Struct utamanya itu adalah polisi. Struct polisi. Di dalam struct polisi ini ada struct 2 struct lagi, yaitu struct alamat yang memiliki anggota RT, RW, dan seterusnya, dan struct keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seterusnya. Kedua struct ini dimasukkan ke dalam struct polisi. Nah, untuk membuat pendeklarasian struct-nya, kita mulai dari yang paling kanan terlebih dahulu. Kalau bentuknya seperti ini, maka boleh alamat dulu, boleh keluarga dulu. Tidak ada masalah, karena dia dianggap satu level, gitu ya, dianggap satu level. Kemudian baru nanti kita buat yang struct polisinya. Maka kalau kita mau mendeklarasikan, kita awali di sini saya contohkan struct ortunya dulu. Struct data keluarganya dulu. Nah, saya mulai dari bawah, ya. Di mana struct orang tua ini terdiri dari 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Ada 5 buah field. Ya, ada ayah, ibu, kerja ayah, kerja ibu, dan alamat orang tua. Kemudian selanjutnya adalah kita deklarasikan juga struct alamat. Struct alamat ada char, nomor, RT, RW. Pak, kok RT, RW-nya integer, Pak? Emang ada RT 0,5? RW 5A? Kan nggak ada kan? RT kan biasanya angka. RW juga biasanya kan angka. Maka bisa saja digunakan integer saja. Karena dia angka. Maka dia bukan sebagai array. Kalau yang nomor ada, nomor kayak kampus kita, nomor 97A. Ada huruf A-nya, maka nggak bisa kita gunakan integer. Karena ada A-nya, maka kita gunakan char. Ya. Baik, selanjutnya adalah setelah kita buat yang sebelah kanan, kita masuk ke yang sebelah kiri, geser ke sebelah kiri. Ini adalah struct utamanya. Bagaimana bentuknya? Struct polisi, char, nia, nama, pangkat. Nah, kemudian kita masukkan char alamat ke dalam struct polisi. Alamat spasi rumah misalnya. Di mana rumah di sini adalah variabelnya, tipe datanya adalah struct alamat. Kemudian ada keluarga, ini tipe datanya ortu. Ortu di sini adalah struct ini. Struct orang tua, ortu. Nama variabelnya adalah pol misalnya. Bebas ya namanya ya. Tidak ada masalah dengan namanya. Tapi penamaannya yang harus benar. Cara memberikan namanya yang harus benar. Nah, di dalam struct polisi ini ada 2 buah struct.
Di dalam struct polisi ada dua buah struct, yaitu struct alamat dan struct ortu. Variabelnya adalah rumah dan pol. Langkah selanjutnya adalah kita deklarasikan dia ke dalam jadi sebuah variabel. Kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel. Mana di sana nama variabelnya adalah data, kemudian tipe datanya adalah polisi sebagai sebuah struct. Pak, bisa nggak kita mendeklarasikan variabelnya, tapi tipe datanya bukan polisi, Pak, tipe datanya ortu? Bisa saja, nggak ada masalah. Boleh kita mendeklarasikan data itu dengan tipe datanya adalah struct ortu, boleh. Namun yang jadi masalah adalah ketika kita mendeklarasikan dengan tipe data ortu, maka kita hanya bisa menginputkan data-data ini saja. Data ayah, ibu, kerja ibu, dan alamat orang tua. Karena anggota dari ortu hanya ada 5 ini. Kita tidak bisa menginputkan data nomor RT, RW, dan seterusnya. Kita juga tidak bisa menginputkan NIA, nama, alamat, pangkat ini. Karena kita deklarasikan variabel data itu dengan menggunakan ortu. Kalau mau menginputkan data alamat, maka kita buat satu variabel lagi. Variabel yang dideklarasikan dengan tipe data alamat. Nah, tapi kalau kita mendeklarasikan dengan tipe data polisi, maka kita juga bisa menginputkan data orang tua dan menginputkan data alamat. Kenapa? Karena di dalam struct polisi itu ada struct rumah. Maka ini kalau saya gabungkan, ini struct ortu ini bisa saya masukkan ke sini semua. Struct alamat juga bisa saya masukkan ke sini semua, sehingga semuanya ada panjang gitu kan. Dan kalau digabungkan. Jadi harus pintar-pintar memilih struct mana yang harus digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Biarpun ketiga struct ini bisa digunakan untuk mendeklarasikan satu buah variabel. Namun jadi masalah tadi itu, kita tidak bisa menginputkan semua datanya, kita hanya bisa menginputkan data yang berhubungan saja. Nah, dari data ini bagaimana kalau seandainya kita akan menginputkan datanya? Ya, kita coba untuk menginputkan datanya. Kalau saya mau menginputkan data NIA ini, maka saya masuk ke variabel data. Karena variabel data itu adalah struct polisi, maka saya akan menuju ke struct polisi. Ada NIA nggak di sini? Oh, ada nih NIA. Maka di dalam struct polisi langsung ada NIA, maka data titik NIA. 50, karena di sini 50, maka di sini saya buat 50 saja biar mudah. Kalau saya menginputkan data yang lain, nama misalnya, maka data diawali dengan variabel data. Di dalam variabel data ini adalah tipe data polisi, maka saya menuju ke sini. Saya lihat ke tipe data, ke struct polisi. Ada nggak nama di sini? Oh, ada nama. Maka langsung titik nama, selesai. Pangkat. Oh, di sini ada pangkat, maka data titik pangkat. Beda ketika kita mau menginputkan data RT. Tetap diawali dari data. Data, karena data ini adalah struct polisi, maka saya menuju ke polisi. Di polisi ini ada RT enggak? RT enggak ada RT. Di rumah ini ada RT enggak? Kalau rumah ini tipe datanya adalah alamat, maka saya menuju ke struct alamat. Cari ada RT enggak? Oh, ada RT. Maka rumah titik RT. Data titik rumah titik RT. RW juga sama. Data titik rumah titik RW. Kalau saya menginputkan data ayah, yang ini data ayah, tetap diawali dari data polisi. Polisi, saya menuju ke struct polisi, cari ada nggak data ayah. Oh, ada di dalam struct ini, ada struct lagi, yaitu struct alamat. Saya coba menuju ke struct alamat, ada nggak ayah di sini? Ayah. Oh, ternyata nggak ada. Saya coba lagi ke pol ortu. Karena pol itu ortu, struct ortu, maka saya menuju ke struct ortu. Ada nggak dia anggota yang ayah? Oh, ada nih ayah. Maka jalurnya nanti dari data ke rumah ke ayah. Data titik pol titik ayah. Untuk data alamat ortu juga sama. Ortu data titik pol titik alamat ortu.
Ya, bisa dipahami sampai sini? Silakan dipahami dulu bagaimana cara menginputkan data. Untuk memanggilan sama ya, hanya ganti yang di bagian depannya saja. Check in get line-nya diganti dengan check out. Nah sekarang kita coba untuk sedikit modifikasi. Kalau di sini kan alamat ortunya hanya ada satu data lah gitu ya, alamat panjang. Karena di sini 150 karakter gitu ya. Bagaimana kalau misalnya alamat ortu ini mau kita pecah juga? Kita pecah sesuai dengan ini. Sesuai dengan data alamat. Dia ada nomornya, ada RT-nya, ada RW-nya, kelurahan, kecamatan, dan provinsi untuk alamat orang tua. Maka kita bisa memasukkan struk alamat ke dalam struk orang tua juga. Jadi struk alamat posisi sekarang dia ada di dalam struk polisi, digabungkan dalam struk polisi, tapi bisa juga digabungkan ke dalam struk orang tua. Bisa, tidak ada masalah. Nah, kalau bentuknya seperti itu, maka urutannya akan sedikit berbeda. Tidak bisa struk orang tua dulu. Kenapa? Karena kita mau memasukkan struk alamat ke dalam struk orang tua. Maka struk alamat dulu dibuat, baru struk orang tua. Baru terakhir struk polisi. Maka harus sedikit berbeda. Geser, pindah, tukar. Dan di sini pun berubah. Kalau tadi char, sekarang kita ganti. Tipe datanya adalah alamat, yaitu struk alamat. Nama variabelnya adalah alamat ortu. Maka ketika di alamat ortu, ketika kita mau menginputkan nomor RT RW juga akan sedikit berbeda. Ada yang bisa nyoba atau bisa nebak? Kira-kira kalau saya mau menginputkan RT orang tua ya, RT-nya orang tua, bagaimana bentuknya? Kita mulai dari mana? Tetap kita mulai dari data. Dari data, karena data ini dideklarasikan dengan tipe data polisi, maka saya menuju ke polisi. Polisi, ke alamat orang tua, ke pol, kemudian ke ortu gitu ya. Saya pol, ortu, maka saya ke ortu. Di ortu, di sini baru saya ke alamat. Kok panjang Pak? Jadinya seperti apa Pak? Kalau tadi mau menginputkan data ayah, ya biasa data ayah. Nah, tapi ketika mau menginputkan data RT, di sini ada 2 buah titik. Dari data, saya ke pol dulu. Dari pol, saya ke alamat orang tua, baru menuju ke RT. Maka di sini kita melibatkan 3 buah variabel. Variabel data, variabel pol, dan variabel alamat ortu. Kalau RW juga sama. Kita bandingkan dengan data yang sebelumnya. Ketika tidak digabung ya. Ketika digabung, kayak gini bentuknya. Data, titik pol, titik alamat ortu saja. Sudah. Tapi karena alamat ini mau dipecah lagi, maka jadi seperti ini. Data, titik pol, titik alamat ortu, titik RW. Dari data ke struk polisi, dari struk polisi menuju struk ortu, dari struk ortu menuju ke struk alamat. Untuk menuju ke struk polisi kita gunakan variabel data. Untuk menuju dari struk polisi untuk menuju ke struk ortu kita gunakan variabel pol. Dari struk ortu mau menuju ke alamat kita gunakan variabel alamat ortu. Maka jadilah yang seperti ini. Oke. Sekali lagi kalau ada yang mau tanyakan silakan disimpan dulu, dicatat, jangan sampai hilang kertas catatannya biar bisa ditanyakan ya. Nah, untuk latihan ya, bukan tugas, latihan. Namun saya minta latihan ini dikerjakan atau diperlihatkan pada saat kita konferen. Untuk soal nomor 4. Nih. Saya bacakan saja. Sebuah laptop memiliki merek, seri laptop, harga, dan spesifikasi yang terdiri dari hard disk dan VGA.
Di mana setiap di mana setiap spesifikasi tersebut memiliki merek dan kapasitas. Misalnya hard disk merek Seagate dengan kapasitas 500 GB, VGA dengan merek Nvidia dengan kapasitas memori 512 MB. Nah, deklarasikan minimal boleh lebih ya, kalau minimal ya 3 buah struct untuk dapat menyelesaikan ilustrasi tersebut. Nah, ini latihannya. Nanti silakan kerjakan untuk bisa kita bahas di conference. Baik, ini sampai sini untuk materi struct kita. Insyaallah minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi stack dan queue, tumpukan dan antrian. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa dimengerti dengan baik. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.